Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sedulur-sedulur peternak? Ketemu lagi di Pinang Rati Farm. Sore ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara men-setting termostat di kandang box DOC dan rangkaiannya, susunan rangkaiannya seperti apa supaya memudahkan kita di dalam memelihara atau merawat DOC-DOC kita tanpa ribet tiap saat ngawasi dan mengatur lampu pemanas yang ada di dalam box DOC. Nah, fungsi dari termostat sendiri adalah untuk mengendalikan suhu ya, mengendalikan suhu di dalam atau mengatur suhu di dalamnya box DOC agar suhu yang kita tetapkan, yang kita inginkan itu bisa tercapai tanpa harus kita melakukan secara manual atau melakukan nyala mati lampu secara manual. Nah, termostat itu seperti apa? Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi termostat ini di tempat kami di box DOC pembasaran di tempat kami ini kita pasang di setiap sudut tiap box ya. Jadi ini ayamnya itu di dalam sana. Ini ada ayamnya. Ini umur 9 hari ya. Ayam di sini udah umur 9 hari. Kemudian yang di sini juga ada. Ini ayam-ayam ini umur 9 hari. Nah, kita pasangin juga di sini settingan termostat. Ini di bawah juga ada. Nah, ini termostat. Jadi semua box yang DOC di sini ini kita tidak ada kerjaan manual untuk mengawasi suhu yang ada di dalam box, dan kita juga tidak melakukan mati hidup lampu, terutama di perubahan ya dari pagi ke siang, siang ke malam. Nah, jadi semua diatur oleh termostat ini. Kita tinggal input di awal, kita pasang, kemudian setting, nah sudah nanti suhu yang kita inginkan berapa dia akan otomatis mengatur sendiri di sana. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan tunjukkan untuk box DOC yang ini. Nah, ini. Nah, kebetulan ini masih kosong dan insya Allah mungkin 2 hari lagi akan masuk ya, akan dimasukkan DOC yang baru menetas, yang sekarang di hatcher gitu. Jadi kita perlu setting, perlu kita persiapkan suhunya supaya begitu DOC mau masuk box ini udah siap. Nah, apa yang pertama kita lakukan ketika mau setting termostat di box DOC, yaitu kita pasang dulu, pasang ini termostatnya. Nah, termostat ini mereknya apa ini? WH2001 ya, agak kecil tulisannya X. Nah, ini sangat murah ya, dibeli di online hanya sekitar, saya ingat saya di bawah 20.000 lah, hanya 18.000 atau 16.000 gitu di online. Nah, termostat ini terdiri dari ada 5 kabel ya. Ini ada kabel hitam, kabel merah, kabel kuning, kemudian kabel hitam lagi, terus satu lagi kabel sensor gitu. Jadi kabel sensor ini masuk ke dalam di sini, ini sensornya. Nah, ini yang akan membaca suhu yang ada di dalam box DOC. Kemudian yang kedua, kabel yang kuning sama hitam ini disambungkan ke sini, masuk ke dalam, larinya ke lampu ini, ke lampu-lampu yang ada di dalam. Jadi lampu yang ini ya, yang satu, kemudian satu lagi ini, 2. Nah, untuk di awal kita pasang lampu dengan kapasitas masing-masing 40 watt. Kemudian ada satu lampu lagi di sini, ini lampu LED, jadi tidak fungsi sebagai pemanas tapi fungsinya untuk penerang ya, supaya malam hari DOC-nya tidak gelap dan dia masih mau makan sehingga cepat besar. Makanya di sini outputnya juga ada 2 ya, yang ini tadi yang dari termostat masuk ke 2 lampu 40 watt, kemudian yang satu lagi nih langsung dari listrik kemudian masuk ke LED. Nah, kita nyalakan, nah itu yang LED ini. Nah, kemudian yang termostat yang ini, nah itu nyala. Jadi konfigurasinya sangat simpel ya. Jadi kita ada kabel listrik di sini
arus, kemudian masukin ke sambungkan dua kabel, satu ke merah, satu ke hitam. Kemudian yang kedua kabel yang kuning dan hitam itu kita sambung ke lampu di dalam. Kemudian sensornya kita taruh di dalam ruangan. Sensornya pastikan agak jauh dari lampu ya, jadi mewakili suhu ruangan secara betul gitu. Jadi agak jauhkan saja, kalau terlalu dekat nanti terlalu panas. Padahal sebenarnya ruangannya belum terlalu panas gitu. Nah itu cara merangkainya. Kemudian langkah kedua, ketika memasang termostat ini kita harus melakukan kalibrasi gitu ya. Kenapa harus dilakukan kalibrasi? Karena termostat ini kadang menunjukkan pengukuran salah gitu. Yang sensor yang di dalam itu di sininya pengukurannya salah. Nah, jadi kita harus pastikan benar bahwa lampu yang di sini yang nyala ini itu menunjukkan suhu yang di dalam. Nah, kita makanya kalibrasi dengan menggunakan termometer manual ini, termometer kayu istilahnya ya, termometer kayu. Nah, ini kalau kita lihat termometer kayunya di sini menunjukkan angka 28 ya. 28 derajat Celcius. Ya, ini 28 derajat Celcius. Cuman di sini ternyata 30. Nah, ini 30, jadi tidak pas. Oleh karena itu biasa yang kita pakai standar adalah termometer kayu ya. Karena ini peralatan ini memang harganya murah, jadi kadang akurasinya memang kurang bagus. Tapi karena kita untuk kandang DOC saya kira udah mencukupi ini ya. Yang penting kita harus sebelum memasang kita harus setting. Nah, caranya gimana? Cara untuk meriset atau mengkalibrasi sangat mudah ya, dulur-dulur ya. Yang pertama ini kita tentukan, kita baca dulu. Nah, kalau kita baca di sini dia ini yang merah 28 lah, 28. Nah, kalau udah kita tahu 28 maka kita tinggal setting di sini ini 30. Berarti kalau mau ke 28 kita harus turun 2 digit ya. Caranya meriset gampang, ini ada tombol panah ke atas dan ke bawah, kita pencet bareng sampai berkedip. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita tinggal turunkan tadi 20, jadi kita butuh 2 ya, minus 2 dinaikkan, jadi supaya ini minus 2. Nah, kemudian kita biarkan. Nah, dia akan resetting sendiri. Nah, ini 29, masih kurang, berarti kalau 28 masih kurang 1,9 ya. Kita ulang lagi, tekan sampai berkedip, kita naikkan lagi 1 sampai jadi 3,9 harusnya. Kemudian kita biarkan. Nah, udah. Nah, ini ketemu 28,1 ya. Tidak terlalu akurat, tapi nggak apa-apa, udah sangat dekat ya, karena termometer itu juga akurasinya hanya sekitar 1 poin, jadi 28, 29, komanya nggak bisa dibaca. Nah, ini udah sesuai, artinya kita sudah melakukan kalibrasi. Sensor yang ada di dalam ini, sensor ini sudah terbaca dengan betul ke dalam layar monitor ini sesuai dengan termometer kayu yang kita miliki. Dan lebih bagus lagi kalau mungkin teman-teman punya termometer kayu, pasang aja beberapa gitu ya. Kemudian tunggu sekitar 10 menit, 15 menit, 2 atau 3 gitu, kemudian dirata-rata suhunya. Oke, yang pertama itu. Jadi sudah kita setting, sudah kita kalibrasi, ini berarti sudah betul. Kemudian yang kedua, kita akan setting suhu yang yang kita inginkan, yang diperlukan. Nah, kebetulan ini box ini akan digunakan untuk DOC umur 1 hari, berarti suhu yang di setting di saya minimal suhunya adalah 32 derajat Celcius, kemudian maksimal kita setting di 34 derajat Celcius gitu. Jadi kalau dia suhunya di bawah 32 derajat Celcius, maka dua lampu pijar ini akan nyala gitu. Kemudian nanti akan menghangatkan ruangan ini sampai maksimal suhunya 34 derajat Celcius. Sebenarnya bisa sampai 35, tapi saya ngambil karena di daerah saya ini suhunya itu kalau siang sangat panas gitu ya, dan sangat terengah-engah DOC-nya, maka kita setting di 34 supaya begitu suhunya tercapai 34 sudah mati lampunya dan sudah
mengurangi pemanasan atau penghangatan ruangan ini. Nah, caranya gimana? Untuk setting suhu itu ada bawah dan atas. Nah, tadi bawahnya kalau untuk DOC umur 1 hari sampai 7 hari itu setting bawahnya di sini setting 32. Nah, caranya tinggal gampang sekali, kita tekan sekali. Nah, ini berarti settingannya yang lama itu 31. Nah, kita butuh 32. Nah, cara settingnya tekan sekali, kemudian tekan lagi sekali yang agak lama. Nah, sampai berkedip. Nah, itu ini 30 kelewat, 37, tinggal turunkan sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau sudah sesuai, tinggal kita biarkan, dia akan setting sendiri dan berkedip, sudah tidak berkedip lagi. Nah, sudah, artinya sudah selesai. Ini sudah menunjukkan 32 ya, kalau kita lihat 32. Kemudian dia nanti setelah kita tekan sebentar akan balik lagi ke suhu ruangan ini. Artinya suhu di dalam ini sekarang 28,2 derajat Celcius gitu. Nah, kemudian batas atasnya gimana? Batas atasnya juga sama, caranya gampang. Kita cek dulu berapa batas atas sekarang ini. Nah, ini kita tadi juga batas atasnya ternyata di settingnya 31. Sementara kita mau setting di 34. Caranya sama, tekan sekali, kemudian tekan yang lama. Nah, ini kan turun, nah, maka naikkan sampai kita yang inginkan. Jadi kita ingin 34, maka kita naikkan terus. Bisa ditekan gini, kalau banyak langsung tekan. Tapi kalau udah dekat satu nekannya, nah ini sudah 34 derajat Celcius. Nah, kita biarkan sampai muncul lagi suhu awalnya, yaitu suhu ruangannya jadi 28. Nah, jika seperti ini maka lampu akan nyala terus dan sampai hangat ya. Nah, kalau malam hari biasanya nggak akan tercapai sampai 34, jadi selalu nyala lampunya. Kalau siang hari baru dia lampunya akan mati. Nah, ini sudah aman. Box DOC ini suhunya akan berkisar maksimal di 34 derajat Celcius, kemudian minimal di 32 derajat Celcius. Tapi tidak selalu ya, artinya terkadang kalau cuacanya sangat ekstrim, misalnya di pagi hari yang musim kemarau di sini sangat dingin gitu, suhu di luar itu sampai 22 ya, biasanya tidak mampu lagi di 30, nahan di 32, tapi karena ada pemanas termostatnya ini nyala, maka dia akan berusaha naikkan mendekati 32 gitu. Nah, sebaliknya di siang hari sangat terik gitu, sangat panas. Biasanya kalau di luar suhunya kadang sampai 35, 36 bahkan gitu kalau di luar gitu. Nah, dengan adanya termostat ini maka dia akan dimatikan ketika suhunya 34. Nah, karena suhu di dalam 34, di luar kadang 35 masih naik juga sampai 34. Nah, caranya kita dengan di sini dibuka ya. Jadi kalau normal saja gitu di waktu malam kita tutup pakai plastik ini ya. Kita kasih tutup plastik atau koran gitu. Nah, kalau siang kita buka gitu supaya kalau terlalu panas suhunya udaranya keluar gitu. Nah, itu ya. Jadi alat ini sangat bermanfaat dan gampang serta murah settingannya. Jadi saya kira sangat layak lah untuk diterapkan di box DOC teman-teman, apalagi kalau sampai boxnya sudah puluhan gitu ya. Kalau ngecekin satu-satu suhunya, kemudian ngecekin size ayamnya apakah kepanasan atau tidak, atau kedinginan atau tidak, saya kira akan sangat merepotkan. Oleh karena itu saya merekomendasikan untuk kita pasang settingan box DOC ini. Nah, itu saya kira sharing saya tentang termostat, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Jika ada komen atau saran gitu, atau saya ada informasi yang kurang tepat, silahkan ditaruh di komen, dan terima kasih atas masukan-masukannya. Semoga kita semua peternak ayam kampung di Indonesia bisa maju dan bisa menjadikan ayam kampung Indonesia menjadi raja di negeri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.